siapa sih yang nggak akan tergoda sama kelezatan hidangan laut yang satu ini? Apalagi kalau kepiting dimasak bersama mie Aceh dengan bumbu khas rempah. Tapi kalian kasih tips dulu ya memilih kepiting yang tepat. Tekan bagian bawah kepiting kayak gini. Kalau keras, tandanya banyak daging di dalamnya. Paling bagus lagi, kalian bisa dapat kepiting yang masih hidup, fams. Dijamin lebih fresh tuh. Waktunya kita masak mie goreng kepiting khas Aceh, fams. Ulek bumbu sampai halus. Ada bawang, cabai, dan kemiri. Ciri khas mie Aceh memang berbumbu merah dengan rasa yang lebih gurih dan pedas. Siapin juga irisan kol, bawang, cabai, daun bawang, dan tomat. Supaya nggak amis, kepitingnya kasih garam dan air perasan jeruk nipis ya, fams. Sip, tinggal tumis bahan irisnya, disusul bumbu halusnya. Lanjut, masukkan kepitingnya. Tunggu selama 15 menit sampai kepitingnya matang. Perubahan warna pada cangkang kepiting ini karena terlepasnya pigmen astaxanthin saat proses pemanasan. Masukkan kol, tauge, mie kuning, dan bawang daun. Katanya sih, fams, mie Aceh dikenal sebagai kuliner akulturasi beberapa negara, fams. Maklum, Aceh dikenal sebagai pintu keluar masuk warga asing serta pelabuhan utama di wilayah Sumatera. Belum selesai, ada satu lagi nih, mie rebus kerang khas Aceh. Bumbu dan cara membuatnya sama persis kok, bedanya kepiting tinggal diganti dengan kerang aja, fams. Mie Aceh awalnya terkenal dengan kuah kari yang kental, so kali ini kita bikin versi yang berkuah aja ya. Kuah kari kental ini katanya sih diadaptasi dari masakan India, fams. Sementara mie dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Tionghoa. Awalnya mie Aceh dikenal dengan campuran daging sapi atau kambing yang dipengaruhi budaya Arab. Karena Aceh dikelilingi oleh hutan, maka kini mie Aceh berkembang dengan penambahan aneka laut, fams. Mau pakai isian apapun, bumbu mie Aceh emang gak ada lawannya deh. Khas banget kayak akan rempah. Apalagi menu laut yang terkenal kelezatannya, sangat kaya gizi. Kepiting mengandung zat fosfor yang bermanfaat untuk mencegah osteoporosis atau radang sendi. Sementara karang juga nggak kalah, mengandung asam lemak omega 3 yang pastinya baik untuk kesehatan jantung. Meski membawa manfaat baik buat tubuh, nggak boleh dimakan berlebihan ya. Bisa-bisa kolesterol jadi melejit tuh. Hihihi. Bukan cuma ayam taliwang aja, Lombok juga terkenal dengan sajian satenya tuh. Ini dia, sate rembiga. Oh ya, fams, nama rembiga sebenarnya berasal dari nama kelurahan di Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, fams. Sama kayak sate-sate Marangi yang ada di Jawa Barat, sate rembiga juga dibuat dari daging sapi tuh. Rasanya nggak kalah nikmat dengan sate pada umumnya. Sate rembiga ini rasanya manis, pedas, dan kaya rempah. Sekali coba, bisa bikin perut begah karena terus nambah. Hihihi. Kandungan zat besi pada daging merah bisa membentuk hemoglobin dalam sel darah merah, sehingga bisa mengedarkan oksigen di dalam tubuh. Proteinnya bisa menjaga sistem kekebalan tubuh, mencegah rambut rontok, hingga menjaga fungsi otak. Hebat ya! 2 bawang dan garam menjadi bumbu utamanya. Ciri khas pada sate rembiga ini adanya tambahan cabai merah kering dan terasi udang, fams. Katanya sih ada 2 macam cabai kering khas dari pulau ini, yaitu cabai rawit kering atau sebiegero yang biasa digunakan untuk masak ayam pelecing dan ayam rarang, serta cabai merah kering yang digunakan untuk ayam taliwang dan sate rembiga. Setelah bumbu halus, berikan air perasan jeruk nipis. Masukkan deh potongan daging sapi lulur atau khas dalam. Rendam daging selama 1 hari supaya bumbu meresap sempurna ya. Proses perendaman bumbu ini istilah kerennya marinate, fams. Tinggal bakar aja deh. For your info nih, Provinsi Nusa Tenggara Barat ternyata menjadi lokomotif budidaya sapi Indonesia loh. Gak heran provinsi ini bisa panen 1000 sapi pedet atau anak sapi ternak hasil inseminasi buatan pada bulan Agustus 2020. Mantap! Ayo, kalian yang doyan kuliner tulang sumsum, wajib merapat nih. Warung sop tulang sumsum ini lumayan ramai di Malang.
Satu piring sajian ini berisi satu buah tulang sapi, kaldu, dan lengkap dengan sayuran fams. Kalau lihat kuahnya, menggiurkan banget. Dalam mengolah sop sumsum ini memerlukan proses perebusan berulang-ulang agar bumbu serta kaldunya kental dan meresap mantap. Ada 3 menu yang ditawarkan di sini, sop sumsum biasa, istimewa, dan super. Yang membedakannya adalah ukuran tulangnya aja, fams. Kuliner berbahan sumsum sapi memang kerap menggoda para penikmatnya, soalnya memiliki rasa yang lezat dan gurih banget, fams. Katanya sih penggunaan sumsum menjadi bahan kuliner karena banyak tulang kaki sapi yang dibiarkan mubazir setelah diambil bagian dagingnya saja. Ide pun banyak bermunculan untuk memanfaatkan tulang sapi menjadi olahan yang gak kalah lezat. Cita rasa tulang dan sumsum yang gurih kerap dijadikan pembuatan kaldu untuk menambah cita rasa dan kenikmatan berbagai olahan masakan fams. Nggak cuma lezat, sumsum sapi juga kaya kandungan zat besi, kalsium, protein, dan fosfor. Sehingga baik untuk kesehatan serta menyembuhkan karena tingginya kandungan kolagen. Mau makanan enak lainnya? Kita ke Sumatera Utara yuk fams, ada gulai daun singkong yang spesial nih. Sebaiknya sih pilih daun singkong muda fams, supaya tekstur masakan lembut dan gak alot. Bumbu yang perlu disiapkan ada jahe, cabai, dan garam. Semua bumbu diulek sampai halus ya fams. Bumbunya gampang kok, cara bikinnya juga mudah. Tinggal masak bumbu halus dan santan sampai mendidih. Masukkan daun singkong deh. Sajian ini makin spesial karena ada tambahan ikan limbat asap. Oh iya, ikan limbat sejenis dengan ikan lele gitu fams. Kalau sudah diasap, pastinya menambah aroma yang berbeda pada masakan. Wih, jadi pengen buru-buru nyicip nih. Eits, sabar ya, soalnya masih ada olahan daun singkong lain yang mau dimasak. Fams, olahan gulai daun singkong dikenal sebagai menu masakan rumahan yang umum di masyarakat Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Fams. Sama-sama berbahan utama daun singkong, kali ini sih daun singkong ditumbuk dulu bersama bunga kecombrang. Nah, kecombrang inilah yang memberikan aroma berbeda pada menu masakan. Kecombrang juga memiliki kandungan antioksidan dan bakteri loh fams. Daun singkong mengandung banyak serat yang mendorong pertumbuhan bakteri probiotik sehingga bisa meningkatkan kekebalan tubuh sekaligus mengurangi resiko sembelit. Daun singkong juga bisa menjadi alternatif asupan zat besi yang baik untuk ibu hamil supaya terhindar dari anemia. Kandungan asam folat dan vitamin C-nya yang tinggi bisa membantu memelihara kesehatan ibu hamil. Makan gulai pakai daun singkong kurang lengkap rasanya tanpa didampingi sambal tuk-tuk. Bahannya cuma cabai dan garam yang diulek sampai halus. Nah, ciri khas dari sambal tuk-tuk ini ada campuran ikan asin, fams. Semua jenis ikan asin bisa digunakan sebagai campuran sambal tuk-tuk kok. Kali ini sih kita gunakan ikan asin bawal, fams. Ikan asin diasap terlebih dulu ya, supaya aromanya harum. Terus rendam ikan asin ke dalam air deh. Bersihkan dari tulangnya. Kemudian campur ke dalam sambal tuk-tuk. Jangan lupa tambahkan asam siala. Itu loh buah dari tanaman kecombrang. Peras dan ambil airnya, fams. Bukan cuma menambah cita rasa asam dan aroma saja. Asam siala bisa menghilangkan bau amis ikan. Wih, perpaduan limbat gulai daun singkong dan sambal tuk-tuk emang pas banget deh. Jadi pengen nambah nasi terus nih. Hihihi. Meski tergolong makanan yang sederhana, daun singkong ternyata bisa mencegah gizi buruk loh fams. Asam amino esensial di dalamnya setara dengan jumlah protein pada telur ayam. Istimewa. Biar berasa bak sultan, kita icip kuliner para raja Wakatobi, fams. Menu yang paling populer ini dibuat dari hewan laut, ikan parende. Awalnya sih menu ini memakai ikan kakap merah sebagai bahan utama. Karena harganya mahal, maka diganti dengan ikan-ikan karang seperti ikan kakatua, fams. Soal rasa nggak kalah enak kok. Semua bumbu tinggal diiris-iris aja, fams. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Lumuri ikan dengan garam dan air perasan jeruk nipis. Diamkan selama 10 menit supaya meresap sempurna. Tumis bumbu yang sudah diiris-iris ya. Tambahkan bubuk kunyit. Selain bisa memberikan warna menarik pada masakan, kunyit juga bisa menambah aroma masakan. Selanjutnya, iris batang serai lalu tambahkan air secukupnya. Aduk hingga bumbu tercampur rata ya. Diamkan sesaat hingga airnya mendidih. Baru deh masukkan potongan ikan. Jangan masak terlalu lama supaya tekstur ikan gak mudah hancur. Fams, ikan parende sebenarnya sejenis sup yang dulu hanya dikonsumsi oleh para raja di kerajaan Buton.
Ikan parende biasanya tidak disantap dengan nasi, melainkan dengan soami. Itu loh, makanan khas Kepulauan Wakatobi yang terbuat dari ampas singkong yang telah dikukus. Ayo, siapa yang mau coba? Ikan ternyata nggak cuma diolah jadi masakan aja, fams. Di Minahasa ada kue tradisional lalampa yang mirip dengan lemper. Kalau lemper berisi ayam, lalampa isiannya dari ikan, fams. Sama seperti lemper, lalampa juga berbahan utama beras ketan yang dimasak dengan santan, daun pandan, garam, dan gula pasir. Setelah santan menyusut, kukus ketan selama 20 menit. Sambil menunggu matang, kita buat isiannya yuk. Tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai hingga mengeluarkan aroma harum. Tambahkan daun mint, santan, dan serut ikan kayu. Ketan kemudian diisi dan bungkus dengan daun pisang. Terus dibakar deh. Masyarakat setempat biasa menyantap lalampa selagi hangat. Cocok juga loh dijadikan menu sarapan atau camilan sore ini. Cocok juga sebagai teman minum teh atau kopi. Juara, fams. Hihihi. Oh iya, ini dia, fams, ikan kayu yang dimaksud. Tempat pengolahannya ada di Kecamatan Lembeh, Bitung, Sulawesi Utara. Disebut ikan kayu karena ikan ini teksturnya cukup keras seperti kayu. Fams, semua jenis ikan bisa menjadi bahan ikan kayu. Umumnya sih ikan berdaging tebal seperti cakalang, deho, lemuru, dan ikan layang. Yang pasti pilih ikan segar dengan bermata jernih, insang merah, tidak berbau, dan berlendir, fams. Bersihkan ikan, buat insang dan isi perutnya ya. Kemudian rebus selama 1 jam untuk mencegah pembusukan. Ikan hasil rebusan lalu dibersihkan kembali. Potong ikan menjadi 4 bagian. Susun di atas para-para untuk dilakukan proses pengasapannya. Proses ini bisa berlangsung selama 4 jam. Nah, pengasapan inilah yang membuat tekstur ikan menjadi kering dan keras menyerupai kayu. Makanya disebut ikan kayu atau disebut juga dried smoked fish. Katanya sih teknik pembuatan ikan kayu berasal dari tradisi orang Jepang yang usianya mencapai ribuan tahun. Orang Jepang biasa menyebut ikan kayu dengan nama arabushi. Proses mengawetkan ikan kayu juga dikenal di Aceh sebagai cara untuk bertahan hidup semasa perang. Tapi ikan kayu ini nggak bisa dikonsumsi langsung ya, fams, karena teksturnya yang keras. Ikan kayu ini biasa dijadikan campuran olahan dan bumbu masak, kayak lalampa tadi, fams. Pada suhu khusus, ikan kayu mampu bertahan hingga 2 tahun. Ikan kayu ini juga dipasarkan sampai ke luar negeri loh, seperti Jepang, Thailand, hingga Amerika. Biasanya ikan diolah dulu dengan cara dikukus, lalu diserut layaknya lapisan kayu. Kalau di Jepang sih, ikan serut ini dikenal dengan nama katsuobushi. Kreasi kue dengan buah-buahan emang gak asing, fams. Misalnya, kue martabe dari Medan. Nama martabe singkatan dari markisa dan terong Belanda. Keduanya buah-buahan khas dari Medan. Nah, bagaimana? Udah siap nih? Kita kocok margarin dan gula pasir sampai lembut. Kemudian pisahkan bagian kuning dari telur ayam, lalu tambahkan margarin. Nah, putih telur dikocok sendiri ya. Tambahkan tepung ke dalam adonan dan aduk sampai rata. Kemudian masukkan kocokan putih telur tadi. Sekarang kita buat saus buah-buahan untuk campuran kue. Ambil isian buah terong Belanda dan markisa. Kemudian blender sampai halus. Masak dengan tambahan air dan tepung maizena sampai adonan mengental. Terus tuangkan selai buah ini di atas adonan kue. Tinggal beri topping sesuai selera aja. Bisa keju, strudel, dan choco chip, fams. Panggang dalam oven selama lebih kurang 30 menit. Nah, kue martabe yang khas dari Medan udah ready nih buat dicicip. Aroma buah berpadu dengan kuenya wangi banget, fams. Cocok buat camilan atau oleh-oleh saat berkunjung ke Medan. Siapa sangka kalau aneka kerajinan ini terbuat dari karung goni, fams. Bahan untuk membuatnya simpel kok, cuma karung goni, kawat, dan tang. Biasanya sih karung goni didapat dari para pengepul barang bekas, fams. Kita coba badan boneka dulu ya. Kerangka boneka dibuat dari karung goni yang dilapisi dengan kertas. Jangan lupa beri lem perekat agar nggak mudah lepas. Kemudian tempelkan 2 buah kawat yang telah dipotong pinggirnya. Kemudian lilit serat karung goni pada rangka badan. Pastikan menutupi semua bagian kawat, fams. Kalau sudah rapi, buat rangka tangan dan kaki boneka dari sisa kawat yang sudah dibengkokkan. Lilit lagi sampai rapi.
Fams, ide membuat kerajinan boneka karung goni ini untuk memanfaatkan bahan yang gak bernilai menjadi sebuah benda yang memiliki nilai ekonomis. Tinggal lengkapi kepala dan hidung bonekanya dengan biji pala dan ketumbar. Pasang kepala dan lilit bagian lehernya dengan serat karung goni. Beri lem perekat agar gulungan serat goni tidak lepas. Lalu pasang baju dan celananya. Lilit dengan serat karung goni sampai rapi. Boneka-boneka yang dibuat juga beraneka macam, Fams. Kebetulan nih ada miniatur skuter, tinggal nambah boneka dan orangnya aja deh. Kalau sudah terpasang, lanjut buat lengan bajunya. Masukkan potongan goni ke dalam tangan boneka. Beri lem kertas pada bagian punggung untuk menempelkan baju. Agar lebih menarik, kita beri cat minyak putih untuk mewarnai bajunya. Jadi deh. Baju boneka juga bisa dibuat dari kain perca batik, Fams. Pokoknya memanfaatkan sisa-sisa bahan deh. Kalau sudah selesai, bakar bagian pinggir karung goni untuk merapikan sisa serat karung goni yang tertinggal. Lalu tambahkan aksesoris topinya. Keren! Terakhir, letakkan boneka di atas miniatur, tekuk bagian pinggang agar posisi boneka duduk. Wah, boneka karung goninya udah jadi deh. Setiap kerajinan karung goni yang dibuat memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Semakin sulit membuatnya, maka bisa semakin mahal pula harganya. Satu boneka dengan detail sederhana bisa dibuat dalam waktu sehari, bahkan ada juga yang memakan waktu lebih dari seminggu. Nggak cuma sate yang tersohor dari Madura, ada juga tradisi unik dari masyarakat di Pulau Madura. Masyarakat di Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang memiliki kebiasaan tidur di atas pasir, Fams. Kalau tiduran di pasir di pinggir pantai sih biasa ya, buat vitamin C gitu. Tapi pasir-pasir ini dibawa ke dalam rumah loh, Fams. Tidur di atas pasir sudah menjadi tradisi turun-temurun oleh masyarakat setempat. Bahkan dulu setiap rumah wajib memiliki kasur pasir. Kalau sekarang sih, sebagian warga sudah ada yang menggunakan kasur biasa. Pasir nggak cuma diletakkan di bagian kamar aja, Fams, tapi sebagian masyarakat juga menambahkan pasir di halaman rumah atau tempat-tempat tertentu yang bisa digunakan untuk bersantai saat di rumah. Katanya pasir di desa tersebut sangat adaptif dan bisa menyesuaikan terhadap suhu yang ada. Jika ada yang terasa panas, pasir akan segera dingin. Sebaliknya, bila udara dingin, pasir akan berubah menjadi jahat. Pantas aja ya penduduk sekitar betah banget nih tiduran di atas pasir. Pasir yang diambil dari sekitar Pantai Lombang. Tidak lengket meski kulit dalam keadaan basah. Butiran pasirnya memiliki kristal pasir yang sangat halus, bersih mengkilap, dan berwarna putih gading. Sebelum digunakan sebagai alas tidur, pasir diayak untuk memastikan tidak ada batu atau benda berbahaya lain, Fams. Setelah diayak, pasir dijemur agar tidak basah dan lembab. Kalian tertarik untuk mencoba tidur di atas pasir nggak, Fams? Kalau jalan-jalan ke Sulawesi Utara, jangan lewatkan untuk mengunjungi wisata pantai, Fams. Selain Pulau Bunaken, masih banyak pulau-pulau di Sulawesi Utara yang nggak kalah indah. Salah satunya adalah Pulau Siladen, Fams. Pulau ini memiliki keindahan pasir putih dan panorama bawah laut yang menakjubkan loh. Fams, Pulau Siladen terletak di balik Pulau Bunaken, tepatnya di sebelah timur Laut Bunaken. Untuk menuju ke Pulau Siladen, kita bisa menempuh perjalanan laut sekitar 45 menit, Fams. For your info nih, nama Siladen memiliki arti kandas, Fams. Katanya sih, sejarah Siladen berasal dari cerita sebuah kapal yang digunakan orang Sangier saat sedang berlayar. Kemudian, kapal itu mengalami kecelakaan di tengah laut dan tenggelam. Nah, lokasi tenggelam kapal inilah diberi nama Siladen. Pulau Siladen juga tidak seluas Pulau Bunaken, Fams. Tidak lebih dari 32 hektar. Karena belum banyak wisatawan yang datang, jadi berasa pulau pribadi deh. Tempat ini cocok banget untuk mencari ketenangan. Damai banget. Habis seru-seruan berlari menikmati semilir udara pantai, pas banget deh kalau kita main air, biar makin seger. Sekalian snorkeling biar makin lengkap kebahagiaannya. Aneka terumbu karang dan beragam biota laut sungguh memanjakan mata. Ombak di Pulau Siladen yang tidak terlalu besar membuat kita nggak ragu untuk menyelam. For your info nih, snorkeling disebutkan oleh Aristoteles dalam tulisannya berjudul Parts of Animal, Fams. Tulisan itu mengacu pada penyelam yang menggunakan alat untuk pernapasan yang menyerupai belalai gajah. Snorkeling tidak memerlukan pelatihan khusus, Fams.
hanya kemampuan untuk berenang dan bernapas melalui snorkel aja. Untuk alasan keamanan, sangat dianjurkan untuk meminta instruksi dan orientasi dari snorkeler yang lebih berpengalaman aja, fans. Udah dulu ya, informasi unik dan menarik hari ini. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!